Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan turun deras membasahi langit Kalimantan, menenggelamkan suara alam dengan gemuruh petir yang memekakkan telinga. Di atas langit hutan tropis yang lebat itu, sebuah pesawat kecil mengayun tak stabil, disambar badai ganas. Suara mesin meraung seperti tangisan terakhir, hingga akhirnya, brug! Pesawat itu menabrak puncak pohon dan jatuh menghantam tanah hutan yang basah. Api menjilat logam pesawat, asap membubung tinggi. Tapi dari balik reruntuhan yang hancur, terdengar suara, tangisan bayi. Lemah, pelan, namun cukup untuk menggema dalam kesunyian hutan yang kembali tenang. Seekor gorila besar muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya kekar, bulu hitam mengkilap basah oleh hujan. Dia adalah pemimpin kelompok gorila, ditakuti bahkan oleh harimau sekalipun. Namanya adalah Baru, makhluk legendaris di antara penghuni hutan. Baru mendekati puing pesawat itu perlahan, matanya tajam, awas. Tapi begitu dia mendengar suara itu lagi, tangisan bayi, gerakannya melembut. Dari balik puing logam yang hangus, dia menemukan seorang bayi perempuan. Bayi itu penuh luka lecet, wajahnya berlumur debu dan darah, namun matanya terbuka, menatap lurus ke mata gorila raksasa itu. Baru terdiam. Hati binatang buas itu seperti tertembus sesuatu yang tak ia pahami. Dia mengangkat bayi itu perlahan, dengan kedua tangan lebarnya, lalu mendekapnya ke dada yang berbulu lebat dan hangat. Di bawah guyuran hujan malam itu, di tengah reruntuhan dan bau kematian, dimulailah kisah seorang anak manusia yang dibesarkan oleh gorila. Bayi itu diberi nama Luma. Sejak malam itu, Luma hidup di tengah kawanan gorila. Pada awalnya, gorila-gorila lain menolak. Mereka berteriak, menggeram, bahkan mencoba menjauh. Tapi Baru berdiri di depan Luma, membentengi dengan tubuh besarnya. Setiap kali ada gorila yang mencoba menyerang, Baru menatap mereka dengan mata penuh amarah. Tidak ada yang berani melawan. Malam demi malam, Luma tidur di dada Baru, terlindung dari dinginnya malam. Baru menggendongnya kemanapun ia pergi, bahkan menyuapinya dengan buah-buahan lunak yang ia kunyah terlebih dahulu. Tahun berganti. Luma tumbuh menjadi anak kecil yang lincah. Rambutnya panjang, kulitnya kecoklatan karena matahari, kakinya kuat memanjat, tangannya cekatan seperti anak gorila. Ia tidak bisa berbicara bahasa manusia, tapi ia mengerti suara hutan, teriakan burung, gemerisik dedaunan, hingga bisikan angin di pepohonan. Setiap hari adalah petualangan. Ia belajar memanjat pohon tertinggi, melompat dari cabang ke cabang, berlari menghindari ular, bahkan bermain dengan anak-anak gorila. Tapi yang paling dekat dengannya hanyalah Baru. Ketika Luma terluka karena jatuh dari pohon, Baru yang menjilat lukanya. Ketika Luma menangis karena ketakutan akan suara harimau, Baru yang memeluknya dan menggetarkan dada dengan suara pelan, menenangkan. Namun dunia tak selamanya damai. Suatu hari, saat fajar menyingsing, dari kejauhan terdengar suara-suara asing. Gemuruh mesin, suara manusia berteriak, dan letupan keras yang tak pernah Luma dengar sebelumnya. Baru yang tengah duduk di atas batu besar, tiba-tiba berdiri tegak. Matanya menyipit, wajahnya berubah. Ia tahu bahaya datang. Dengan isyarat keras, ia menyuruh semua gorila mundur ke dalam hutan. Tapi Luma menatapnya bingung. Gruh, gumam Baru, menunjuk ke arah semak. Tapi Luma tak mau meninggalkannya. Ia meraih tangan besar Baru dan menatap wajahnya dengan mata polos. Baru menyentuh kepala Luma dengan lembut, lalu mengangkatnya ke atas bahunya, memerintahkan kawanan gorila pergi. Mereka menemukan sebuah tempat persembunyian di balik akar pohon raksasa. Luma, meski tak mengerti sepenuhnya, merasa ketakutan. Suara mesin dan bau asap semakin dekat. Ia memeluk leher Baru erat-erat. Sore itu, Luma duduk di pangkuan Baru, memandangi matahari yang mulai tenggelam di balik puncak-puncak pohon. Baru menunjuk langit dan mengeluarkan suara pelan, seperti nyanyian. Luma mengikuti nada itu. Untuk pertama kalinya, Luma bernyanyi dalam bahasa binatang, lagu hutan, yang penuh rahasia dan kenangan.
Baru menatap Luma, dan sejenak, ada air menggenang di matanya yang tua. Malam itu, Luma tak bisa tidur. Ia menggenggam tangan Baru yang besar dan hangat. Namun ia tak tahu, bahwa ini akan menjadi malam terakhirnya bersama ayah gorilanya. Bahwa takdir akan segera membawa mereka ke dalam ujian besar. Fajar merayap perlahan di antara kabut tipis yang menggantung di sela-sela pepohonan raksasa hutan Kalimantan. Burung-burung mulai bernyanyi, monyet-monyet memanjat dahan, dan embun masih menetes dari ujung daun. Namun pagi itu terasa berbeda. Terlalu sunyi. Luma terbangun dari tidurnya. Baru, sang gorila tua yang selalu ada di sisinya, duduk diam menatap jauh ke arah timur. Tubuhnya penuh luka sayatan, dada besarnya naik turun tak teratur. Luma memeluknya dari belakang, merasakan tubuh itu mulai dingin. Semalam, mereka dikejutkan oleh suara ledakan dan cahaya yang tak biasa. Manusia. Mereka datang bukan hanya dengan mesin, tapi dengan senjata dan perang. Kawanan gorila tercerai-berai. Beberapa ditangkap, beberapa lari menyelamatkan diri. Baru terluka saat melindungi Luma dari peluru logam yang ditembakkan manusia. Gorila tua itu tahu waktunya tak lama. Dengan sisa tenaganya, Baru mengangkat Luma ke atas batu besar. Ia memandang Luma dalam-dalam, kemudian mengeluarkan suara rendah yang dalam bahasa gorila berarti, "Kau adalah penjaga terakhir. Hutan ini, sekarang milikmu." Luma, meski tak mengerti kata-kata secara utuh, merasakan beban berat dari sorot mata itu. Air matanya jatuh. Dia meraih tangan Baru, menggenggamnya erat. Baru menutup mata. Nafas terakhirnya perlahan hilang, dan rimba menjadi sunyi. Luma meraung, jeritan yang mengguncang seluruh isi hutan. Suara duka seorang anak, suara kehilangan yang dalam. Hewan-hewan di kejauhan terdiam. Monyet-monyet menangis. Burung-burung berhenti berkicau. Bahkan angin pun seolah menahan napasnya. Hari itu, hutan kehilangan raja lamanya. Dan Luma, kehilangan ayahnya. Tapi Luma tak bisa larut dalam duka. Malam berikutnya, ia berdiri di tempat tertinggi dalam hutan, batu suci yang biasa digunakan Baru untuk mengawasi kawanan. Tubuhnya kecil, namun sorot matanya menyala. Ia mengingat ajaran Baru, hutan bukan hanya rumah. Ia adalah keluarga. Ia harus dilindungi, bukan dijaga untuk diri sendiri. Dengan suara khasnya, Luma memanggil. Sekali. 2 kali, 3 kali, dan perlahan, satu persatu hewan-hewan hutan datang dari segala penjuru. Kawanan gorila, monyet-monyet pohon, rusa, burung-burung elang, bahkan ular piton besar yang biasanya menghindari keramaian, muncul dan melingkar di akar pohon. Luma berdiri di tengah mereka. Ia tak berbicara, tapi matanya bicara. Ia tak mengancam, tapi tubuhnya memberi perintah. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah utara, tempat para manusia membangun tenda, menebang pohon, dan menjebak hewan. Ia akan membalas. Malam itu, mereka bergerak. Luma memimpin dalam diam. Dengan kecerdikannya, ia memandu kawanan gorila membuat jebakan dari akar dan batang pohon. Monyet-monyet mencuri makanan dari perkemahan manusia, dan menebar lumpur di jalur mereka. Ular besar menyelinap dan memutus kabel mesin. Burung elang mengacaukan pandangan dari udara. Hutan melawan. Dan manusia mulai panik. Saat fajar datang, Luma berdiri di depan perkemahan. Tubuh kecilnya dipenuhi lumpur dan dedaunan, wajahnya tegas seperti pemimpin perang. Seorang pemburu melihatnya. Anak kecil? Dari mana dia datang? Tapi sebelum pria itu bisa menembak, seekor gorila besar muncul dari balik pohon, murid baru yang setia. Di belakangnya, puluhan hewan menyerbu. Manusia melarikan diri ketakutan, meninggalkan senjata, tenda, bahkan kendaraan mereka. Hutan kembali tenang. Tapi bukan karena manusia menyerah. Tapi karena hutan sekarang punya pemimpin baru, yang tak akan membiarkan siapapun merusaknya. Luma kembali ke tempat kematian baru. Ia menanamkan batu kecil di atas tanah, lalu menaburkan bunga-bunga liar.
Ia tidak menangis. Ia berdiri tegak. Sendiri. Tapi tidak lemah. Ia telah tumbuh. Dan dunia harus tahu. Seorang anak kecil yang dibesarkan oleh gorila, kini menjadi bayangan yang ditakuti manusia. Pewaris sah tahta rimba. Dan pembela terakhir dari tanah yang nyaris dilupakan. Hutan telah memilih rajanya. Dan dia adalah seorang gadis kecil bernama Luma. Musim berganti. Hutan Kalimantan tumbuh lebih lebat dari sebelumnya. Pepohonan menjulang tinggi, suara satwa kembali nyaring, dan sungai mengalir jernih tanpa gangguan mesin atau racun. Semuanya berubah sejak Luma, gadis kecil yang dibesarkan oleh gorila, memimpin rimba sebagai pelindungnya. Kini, Luma tak lagi hanya dikenal oleh binatang-binatang hutan. Di setiap penjuru, dari kawanan gajah liar di utara hingga burung-burung langka di barat, namanya dibisikkan penuh hormat, Ratu Hutan. Dia tak berbicara bahasa manusia, tapi semua makhluk memahami arahannya. Saat ia berjalan melewati semak, daun-daun seperti menunduk. Ketika ia memanggil, hewan-hewan datang. Luma kini mengenakan pakaian yang ia buat dari kulit pohon dan benang rotan, dihiasi bulu burung dan cakar hewan yang gugur. Di lehernya tergantung kalung dari taring macan yang mati karena usia, diberikan oleh hewan-hewan sebagai lambang kekuasaan. Namun kedamaian yang ia bangun tak berlangsung lama. Suatu malam, langit bersinar merah. Dari kejauhan, terdengar deru mesin, teriakan manusia, dan suara pohon tumbang satu demi satu. Kali ini bukan pemburu biasa, tapi sebuah perusahaan tambang besar, bersenjata lengkap, dengan alat berat dan kawalan militer. Mereka tak hanya ingin kayu. Mereka ingin isi perut bumi, emas, batu bara, dan segalanya yang bisa dijual. Luma mengamati dari atas pohon. Ia tak takut. Tapi ia tahu, kali ini bukan hanya pertempuran. Ini adalah perang. Ia memanggil para tetua hutan, seekor gajah tua, seekor elang bermata satu, dan ular raksasa penjaga sungai. Mereka semua berkumpul di bawah bulan purnama, seperti dalam legenda. Dengan bahasa tubuh dan tatapan, Luma menjelaskan rencananya. Ia tidak ingin membunuh. Ia ingin mengusir. Tapi jika mereka bertahan, maka hutan akan bertarung sampai tetes darah terakhir. Pagi berikutnya, pasukan manusia masuk lebih dalam. Mereka mengejek, cuma hutan. Cuma binatang. Takkan bisa melawan alat berat dan senjata. Tapi mereka salah. Tanah tiba-tiba runtuh, menelan truk-truk ke dalam jebakan yang dibuat oleh kawanan babi hutan. Burung-burung elang menyerang dari atas, membutakan pandangan. Monyet-monyet menjatuhkan sarang lebah raksasa tepat di atas kepala para pekerja. Dan dari balik kabut, Luma muncul dengan langkah perlahan, membawa tongkat kayu yang pernah dimiliki baru. Seorang pria menodongkan senapan ke arahnya. Tapi sebelum pelatuk ditarik, seekor gorila muda melompat dan menerjang. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kekacauan. Manusia berlarian. Mesin-mesin terbakar. Mereka tak mengerti bagaimana bisa semua hewan bersatu dalam satu komando, dalam satu kehendak. Dan di pusat semua itu, adalah seorang anak perempuan. Ketika manusia terakhir meninggalkan hutan, Luma berdiri di tepi tebing, memandang jauh ke batas tanah yang terbakar. Ia tahu dunia di luar sana lebih luas dari hutan ini. Tapi ia juga tahu, hutan ini adalah jantung dunia. Jika hutan mati, dunia pun perlahan akan padam. Hari itu, ia memahat sesuatu di batu besar, menggunakan taring lama milik baru. Sebuah pesan, bukan dalam huruf manusia, tapi dalam simbol alam. Jangan sentuh rumah kami. Kami tidak akan tinggal diam. Bertahun-tahun kemudian, sebuah tim dokumenter dari luar negeri menemukan bekas-bekas kejadian aneh di hutan Kalimantan. Mereka menemukan jejak manusia yang tak pernah kembali, mesin yang terbakar, dan sebuah rekaman. Dalam rekaman drone yang rusak, terlihat sosok seorang perempuan muda berdiri di tengah hutan, dikelilingi kawanan hewan. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan wajahnya tak lagi seperti anak kecil. Ia adalah legenda hidup.
Video itu viral. Dunia bertanya, siapa dia? Tapi tak ada yang tahu pasti. Hanya ada bisikan dari warga lokal yang berkata, dia anak manusia yang dibesarkan gorila. Raja hutan yang memilih menjadi ratu. Pengingat bahwa alam punya penjaganya. Dan penjaga itu bukan dewa, bukan binatang, tapi seorang gadis, bernama Luma. Dan kisahnya menjadi legenda. Sebuah dongeng modern. Yang hidup. Yang nyata. Yang ditakuti, dan dihormati. Tamat.